Di tangan Marlina, minyak jelantah yang biasanya berakhir di tempat sampah dan mencemari lingkungan, mampu ia olah menjadi sabun yang ramah lingkungan. Ya, Marlina pun rutin mengedukasi kaum ibu lainnya untuk ikut melestarikan lingkungan dengan membuat sabun jelantah dari limbah minyak goreng di rumah masing-masing. Minyak jelantah biasanya tidak dapat dimanfaatkan, tetapi di tangan Ibu Marlina, minyak jelantah justru dimanfaatkan menjadi sabun. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita temui saja langsung Ibu Marlina. Sebelum menyambangi rumah Marlina yang ada di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saya tak dapat membayangkan apa yang membuat seorang ibu rumah tangga tertarik mengolah minyak jelantah agar bisa dimanfaatkan kembali menjadi sabun. Tetapi saat bertemu langsung dan melihat keseharian Marlina, saya kemudian tahu Marlina yang juga seorang relawan Yayasan Buddha Suci tak pernah jauh dari aktivitas pelestarian lingkungan. Di rumahnya ada minyak jelantah yang ditampung dari hasil pemakaian memasak sehari-hari. Menurutnya, ia tak ingin minyak bekas pakai tersebut terbuang di saluran air pemukiman dan mencemari lingkungan. Ia bahkan mencari berbagai sumber informasi tentang pemanfaatan kembali minyak jelantah. Salah satunya pembuatan sabun dari minyak jelantah yang didapatkan dari internet. Pertama saya coba, langsung berhasil. Dengan komposisi itu langsung berhasil. Kemudian saya mencoba lagi dan berhasil lagi. Kemudian Sesiung di rumah komentar, "Oke, kamu sudah coba belum sabunnya?" Ya saya coba sendiri, ternyata memang berbusa dan senang gitu. Cuman tekstur sabun belum begitu padat karena waktu itu hanya selang berapa hari saya coba setelah pembuatan. Proses pembuatan minyak jelantah ini cukup mudah. Bahan-bahan yang disiapkan adalah minyak jelantah yang telah direndam 1 malam dengan arang, air campuran fermentasi ampas buah yang telah dibekukan, dan soda api. Ketiga bahan tersebut kemudian dihancurkan dengan mixer hingga mengental, kemudian dituang ke cetakan kue atau bekas wadah. Tadi kan aku lihat Sece sediain air beku gitu kan, itu dicampur dengan ekoenzim, maksudnya itu apa sih? Benar, kita di rumah kan kita memanfaatkan juga sisa-sisa buah, itu kita buatkan ekoenzim, terus kita masukkan ke dalam campuran air ya, komposisinya itu setengah-setengah gitu. Nah itu fungsinya juga sebagai pembersih, karena ekoenzim itu bersih banget kalau kita buat nyuci-nyuci gitu. Jadi ada campuran kandungan ekoenzimnya yang dicampur dari air yang dibekukan, terus juga untuk menetralkan minyaknya juga kali ya? Benar. Sebelum buat sih minyak kita juga sudah netralkan terlebih dahulu dengan arang. Kita rendam semalaman. Usai berhasil mencoba membuat sabun dari minyak jelantah miliknya, wanita berusia 44 tahun ini ingin agar kaum ibu lainnya ikut tertarik membuat hal serupa, yakni membuat sabun jelantah sambil ikut melestarikan lingkungan. Ia kemudian menampung minyak jelantah hasil ibu-ibu rumah tangga lain. Setelah diolah menjadi sabun, ia kemudian membagikan kembali sabun tersebut ke pemilik minyak jelantah, sambil membagi ilmu pembuatan sabun dari minyak jelantah. Nah, bagaimana? Apakah Anda juga tertarik untuk mencobanya? Ternyata sabun dari minyak jelantah ini memiliki busa yang banyak dan aman untuk tangan. Novita Lisyana, Yoga Pratama, Dai TV. Wah, Oke, itu kreatif sangat sekali kreatif, ya. inovatif, dan pastinya Betul. juga berdampak baik untuk lingkungan ya. Iya, oke, kita langsung saja membahasnya dengan salah satu narasumber kami, yaitu Mbak Marlina selaku Penggagas juga kreator ada dan di juga kreator penggagas. dari sabun dari minyak jelantah ini. Betul. Langsung kita hubungi, selamat pagi. Mbak Marlina, apa kabar? Pagi, Selamat pagi, apa kabar? baik. Baik, oke. Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Mbak, kita mau lihat ini ternyata ada satu inovasi yang luar biasa, yaitu dari minyak jelantah. Betul. Yang tadinya kita pikir itu hanya limbah, tapi ternyata bisa diubah menjadi satu benda baru, jadi benda yang bisa bernilai guna. Ini prosesnya seperti apa dan berapa lama untuk bisa menciptakan inovasi tersebut? Sebenarnya yang menciptakan inovasi bukan saya ya. Saya kebetulan sebelumnya itu menemukan postingan pembuatan sabun dari minyak jelantah di sosial media. Jadi kemudian saya gali lebih dalam lagi karena di rumah tuh minyak sudah mulai menumpuk ya. Kalau tidak dimanfaatkan ini mau dijadikan apa gitu, Betul. bingung juga ya.
Jadi saya gali, saya cari informasi lebih banyak di internet, begitu. Baik. Baik. Kemudian sabun ini apakah diajarkan juga tadi ya kepada ibu-ibu yang memberikan minyak jelantahnya kepada Mbak Marlina sendiri. Nah, proses edukasinya seperti apa nih? Oke, kondisi kita sekarang ini kan belum memungkinkan kita sering-sering tatap muka ya. Jadi Iya. saya memanfaatkan media sosial, ya, media sosial. Saya buat video singkat, bagaimana cara saya membuat, kemudian saya upload, kemudian di grup-grup WA juga saya juga sharing bagaimana cara pembuatannya. Sebenarnya mudah banget sih. Praktis banget gitu. Karena dari berbagai sumber informasi yang saya gali itu saya bandingkan komposisinya, cara pembuatannya, dan saya ambil yang paling mudah dan paling praktis. Oke, jadi memang lebih banyak mengedukasi secara daring gitu ya, Mbak Marlina ya. Benar. Jadi kita pengen kalau misalnya kondisi sudah kondusif, mungkin kita bisa praktekkan langsung di depan para teman-teman dan relawan. Nah ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh para Betul. teman-teman dan ibu-ibu di rumah. Nah kalau kita lihat lagi sebenarnya ini tidak hanya minyak jelantah, ada ekoenzim juga di sana, lalu tadi ada campuran-campuran zat lain. Setelah jadi, sebenarnya sabun ini bisa digunakan untuk apa saja? Sabun ini aman di tangan ya, jadi kita bisa buat cuci kain, kemudian perkakas rumah tangga itu tidak masalah. Oke, jadi untuk Oke. membersihkan perkakas rumah tangga ya, dan ini sangat aman katanya untuk kulit ya. Betul. Benar, aman. Jadi karena sabun yang kita buat ini kita juga kirim ke Sukovindo untuk kita tes. Oke, Oke, jadi dites sudah di melalui tes Sukovindo juga. Nah, kemudian Iya. apakah kedepannya nih Mbak Marlina juga ingin membuat sabun ini untuk dijual? Karena kan lumayan nih di tengah pandemi bisa menambah pemasukan juga bagi rumah tangga. Kalau untuk dijual saya belum sampai kepikiran ke sana, tetapi sempat memikirkan pengumpulan minyak-minyak yang kemudian saya buatkan sabun batangan ini mungkin nanti akan kita salurkan lagi melalui misi amal. Jadi Oke. lebih ke arah sosial pastinya ya. Benar, Selaras benar. dengan ajaran suci juga. Baik, Mbak Marlina, kalau kita lihat ini kan sebenarnya bisa berapa banyak minyak jelantah yang terkumpul dan dijadikan berapa banyak sabun. Kalau presentasinya misalkan satu minggu pemakaian rumah tangga berapa banyak bisa menjadi sabun? Kalau untuk kita kumpul sendiri itu minyaknya butuh lumayan rentang waktu yang banyak ya. Tapi kalau misalnya saya lihat dari komposisi yang saya bikin sendiri itu 900 gram minyak, 900 Ya. gram minyak itu bisa menjadi sekitar 14 batang sabun yang lumayan Wow. gede. Wow, luar Oke. biasa. Iya. Untuk Iya. minyak jelantahnya sendiri nih, apakah bekas dari masak apapun bisa dibikin menjadi sebuah sabun atau ada syarat-syarat khusus sendiri dari minyaknya? Saya lebih menyarankan kepada relawan minyaknya jangan sampai kotor banget ya. Maksudnya itu pun minyak yang dipakai terus sampai hitam istilahnya itu kan membahayakan kesehatan. betul. Iya. Nah, jadi minyak itu sebenarnya tidak ada syarat untuk bagaimana bisa dijadikan sabun, tetapi biasanya setelah kita kumpulkan itu kita saring, kemudian kita rendam dengan arang semalaman, baru kita olah. Oke, jadi memang mungkin idealnya 1 atau sampai 2 kali pemakaian sudah bisa disimpan dan digunakan untuk diubah menjadi sabun gitu ya. Betul. Boleh maksimal 3 kali lah, Maksimal jangan sampai 3 kali ya. Jangan boros Iya. juga gitu ya. Kalau untuk sabun yang lain pernah mencoba nggak, Mbak Marlina? Mungkin sabun untuk mandi atau sabun untuk mencuci yang lain? belum. Kalau untuk dari minyak jelantah tidak disarankan untuk mandi. Betul. Oke. Jadi memang harus Untuk mencuci sesuai kebutuhannya, betul, sesuai kebutuhan. Nah, Mbak Iya. Marlina, sampai saat ini sudah siapa saja sih orang-orang atau teman-teman relawan mungkin yang sudah mempraktekkan di rumah atau justru menggunakan sabunnya dan membantu untuk mengalokasikan minyak jelantah hasil pemakaian rumah tangga mereka? Untuk sementara waktu, ini kan saya mulainya juga baru bulan 4 ya masa pandemi Iya. ketika saya menggunakan waktu luang saya di rumah. Ini belum begitu tersalurkan banyak.
biasanya dari teman-teman relawan yang saya tampung minyaknya itu saya kembalikan lagi sabun yang saya buat mereka pakai, dan komentarnya memang cukup bagus. Saya juga pengen kedepannya itu lebih gencar lagi begitu. Oke, jadi makin banyak juga ya. Mungkin di Iya. daerah-daerah lain bisa diadopsi juga dan bisa diedukasi ke masyarakat Betul. sekitar. Dan melalui teknologi ternyata ini bisa lebih masif lagi gerakan Betul, dari Ibu Marlina. Betul. Oke, Harapan ke depan dari gerakan ini atau mungkin hal yang dibuat oleh Ibu Marlina sendiri apa? Untuk lingkungan khususnya. Oh iya, kalau dari segi lingkungan, otomatis ini kita melestarikan lingkungan ya, karena minyak itu tidak terbuang begitu saja di alam. Kemudian saya berharap juga teman-teman relawan tidak hanya sekedar memanfaatkan, tetapi lebih sadar akan pelestarian lingkungan. Jadi kita mengurangi sampah kita di rumah begitu. Oke, jadi ini dari hal yang kecil sebenarnya bisa berdampak besar untuk Berdampak besar. lingkungan, dan apalagi kalau diperpanjang lagi untuk tangan-tangan lain melakukan hal yang sama, lingkungannya juga makin asri. Terima kasih banyak Terima kasih telah berbagi banyak. informasi bersama kami. Sukses terus dan jaga kesehatan ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih Terima kembali. kasih banyak. Baik pemirsa, informasi yang sangat-sangat penting dan juga bermanfaat pastinya. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali dengan informasi inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.